Cara pembuatannya adalah sebagai berikut. Dilakukan dalam beberapa tahap sebagai berikut. Pertama, flotasi. Pada tahap ini, biji tembaga berkadar rendah dapat dipekatkan hingga mengandung 20-40% tembaga. Biji tembaga yang dimaksud adalah kalkopirit CuFeS2. Selanjutnya dilakukan pemanggangan. Pada tahap ini, biji tembaga pekat tadi dipanggang sehingga terjadi reaksi sebagai berikut. 4 CuFeS2 ditambah 9O2 menghasilkan 2 Cu2S ditambah 2 Fe2O3 ditambah 6 SO2. Kemudian peleburan. Pada proses ini terbentuk dua lapisan. Lapisan bawah yang disebut copper matte mengandung Cu2S dan besi cair, sedangkan lapisan atas merupakan terak silikat yang mengandung FeSiO3. Kemudian dilakukan pengubahan. Pada tahap ini, copper matte hasil peleburan dipindahkan ke dalam tungku lain dan dialiri udara, sehingga terbentuk tembaga lepuh atau blister copper. Nah, blister copper disebut demikian karena mengandung SO2 beku. Tembaga lepuh ini ternyata mengandung 98 hingga 99% Cu dengan pengotor berupa Fe, zinc, Ag, Au, dan Pt. Dengan reaksi pengubahan sebagai berikut. 2 Cu2S ditambah 3O2 menghasilkan 2 CuO ditambah 2 SO2. Dan Cu2S ditambah Cu2O menghasilkan 2 Cu ditambah SO2. Cu di sini adalah tembaga lepuh atau blister copper. Selanjutnya, elektrolisis. Pemurnian tembaga dilakukan dengan elektrolisis. Kenapa sih tembaga harus dimurnikan? Karena sebagian besar tembaga digunakan sebagai kabel listrik yang harus menggunakan tembaga murni 100%. Sebagai anode digunakan tembaga lepuh dan tembaga murni sebagai katode. Selain itu, sebagai elektrolit digunakan larutan CuSO4 dengan reaksi elektrolisis sebagai berikut. CuSO4 Aki terurai menjadi Cu2 plus Aki ditambah SO4 2 Aki. Di katode terjadi reaksi Cu2 plus Aki ditambah 2 elektron menghasilkan Cu solid, sedangkan di anode Cu solid terurai menjadi Cu2 plus Aki ditambah 2 elektron. Sehingga reaksi totalnya Cu solid di anode yaitu tembaga lepuh menghasilkan CuS di katode berupa tembaga murni. Sehingga pengotor dapat terpisah. Selanjutnya manfaat dari tembaga. Yang pertama, kabel listrik tentu saja. Kemudian paduan logam seperti perunggu Cu ditambah Sn digunakan untuk perhiasan, senjata, pisau atau tombak, lonceng, dan dalam seni patung. Kemudian kuningan Cu ditambah Zn digunakan untuk perhiasan atau ornamen dan alat musik. Sekian saja mengenai tembaga.